Halo semuanya, kembali di channel saya. Kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi cerita dengan kalian semua tentang perjalanan ke Kampung Wadapi, dimana di sana kita melakukan pelatihan untuk mama-mama di kampung dari Kampung Rambai, Kampung Wadapi, dan Kampung Wanampompi. Nah, di sana kita ajarkan mama mereka membuat makanan olahan berbahan dasar sagu. Kita tahu sagu itu adalah makanan pokok orang asli Papua. Sejauh ini sagu diolah lebih banyak menjadi bubur sagu, sagu pisang, sagu lempeng. Namun dalam perkembangannya sebenarnya sagu tuh bisa diolah menjadi bahan makanan lain. Sehingga di sini kita mau ajarkan kepada mama dorang bagaimana caranya mengolah sagu dari tepung sagu menjadi makanan kreasi lainnya seperti brownies, kue kering, cendol, seperti itu. Nah, sangat senang karena dari sekian kelompok, dari 3 kampung yang ikut, itu ada mama-mama dari Kampung Rambai yang kemudian sudah bisa mengolah sagu, pati sagu menjadi tepung sagu yang kemudian kita bisa pakai sebagai bahan baku dalam pelatihan ini. Jadi seperti dari kita untuk kita, ya mereka menyediakan bahan itu dan kemudian kita bisa pakai sama-sama. Disitulah saya ingin berbagi cerita dan saya akan tanya seperti apa proses pembuatan tepung sagu dari mama-mama dari kelompok Kampung Rambai ini. Dan ya luar biasa karena mereka sangat siap sekali. Ini kegiatan dari Yayasan Anak Dusun Papua. Jadi itu saya taruh tuh karpet besar itu di depan, tampar di atas kanan. Iya, itu kalau bikin dia tuh langsung dia masuk dalam itu plastik. Jadi langsung saja kita dengarkan. Kita dengarkan seperti apa proses pembuatannya. Ya, Mama bisa bantu kita jelaskan. Ini kan kita hari ini praktek bikin sagu, kue gabus. Terus Tom pakai tepung yang asli, bukan yang dari toko. Yang Mama dong sendiri bikin kah? Dari Kampung Rambai. Coba Mama jelaskan cara bikin tepung sagunya. Ini sagu diambil, kemudian dimasukkan di dalam loyang. Jadi loyang yang kita siapkan itu sudah 6 loyang. Jadi kita larutkan, disaring dari loyang yang satu sampai ditenggelam. Kita buang airnya, kemudian kita saring lagi ke loyang yang berikut. Begitu sampai selesai semuanya, kemudian kita keringkan di atas bak. Kemudian kita taruh di bawah panas matahari. Di sana kita tidak biarkan, harus bolak-balik dia. Jaga sampai betul-betul sudah kering, kemudian kita ayah. Jadi ayah yang kita pakai itu ada 3. Yang pertama dia agak besar, yang pertama itu urutan yang pertama 1 ya. Kita ayah, dia agak kasar-kasar, berarti kita harus jemur lagi. Kita jemur mungkin kurang lebih 1 jam. Kemudian kita ambil lagi, ayah lagi di ayah yang berikut. Setelah itu taruh lagi di bawah panas matahari, kasih tinggal sampai 1 jam lagi. Kita ambil ayah lagi yang berikutnya sampai betul-betul dihalus jadi tepung. Kemudian kita masukkan di dalam loyang, taruh di bawah panas matahari lagi. Terus kasih tinggal untuk supaya dia punya bau itu jangan dibau lagi, tapi benar-benar jadi tepung. Kemudian tidak sampai di situ saja. Setelah kita memasukkan ke dalam toples, harus diayah lagi. Diayah sampai benar-benar sudah jadi tepung. Mau dong ayah itu pakai tapisan kasar kah, tapisan halus lagi? Tapisan yang halus, itu yang lebih halus lagi ya. Tadi.
dapat dia punya hasil. Mama bikin berapa hari baru dia bisa jadi? Maksudnya kan tergantung matahari ya. Mama yang mau bawa 1 toples nih banyak lumayan. Berapa lama nih Mama bikin? Jadi ini 1 noken. Kalau kita pakai noken yang kecil berarti hasilnya tidak sampai banyak, dia sedikit mungkin seperti ini. Tapi kalau noken yang besar berarti hasilnya segini. Jadi dari sekian banyak noken itu nanti dia punya hasil itu yang ini. Jadi noken ukuran yang kecil. Ini loyang yang itu harus penuh. Oh, itu dia ukuran sagu yang nanti dijemur. Jadi ini kita rendam itu supaya kasih keluar dia punya penak-penak itu yang bintik-bintik hitam, coklat itu harus dikeluarkan. Jadi begitu sudah tenggelam harus kita siram tambah air yang baru lagi sampai betul-betul sagu. Iya, jadi dari proses yang tadi sudah dijelaskan sama Mama Dorang itu menurut saya dengan cara yang masih konvensional, tapi Dorang punya semangat luar biasa sampai bisa buat tepung sagu. Diproses dengan cara yang betul-betul maksudnya berulang-ulang gitu, mengeluarkan asamnya, mengeluarkan asam yang ada di dalam sagu dan diganti-ganti airnya berulang-ulang. Nah, dari proses ini kita belajar kalau sebenarnya masyarakat itu perlu diperkuat gitu. Ada potensi lokal yang ada yang bisa kita kembangkan dan kita bisa gali gitu untuk mereka bisa berdaya, karena mereka sebenarnya bisa, dan ini salah satu buktinya. Dan dari pelatihan ini mereka diharapkan bisa kembali dan kemudian bisa mempraktikkan ini, bisa dari jenis makanan yang kemudian diajarkan bisa jadi satu produk yang mungkin kalau mereka mau kembangkan bisa menghasilkan dan meningkatkan ekonomi mereka. Jadi dari praktek ini mereka pelatihan tuh ada buat kue brownies dari sagu, terus membuat kue kering, telur gabus dan choco chips. Terus di hari kedua mereka juga buat cendol. Dan ini proses selama 2 hari, mereka betul-betul belajar dan praktek langsung. Dengan adanya salah satu dari kelompok dari Kampung Rambai yang sudah bisa buat tepung, maka mereka bisa memproduksi tepung sagu sendiri dan saling menguatkan. Seperti itu. Itu cerita dari Kampung Wadapi, Rambai, dan Wanampompi tentang bagaimana mereka mengolah sagu menjadi menjadi makanan olahan yang memiliki potensi ekonomi. Itu dia. Itu saja dari cerita saya singkat kali ini untuk kamu semua. Terima kasih untuk kamu yang nonton. Terima kasih sudah selalu dukung channel ini. Saya tidak bosan-bosan untuk bilang jangan lupa dukung saya terus dengan cara like, share, komen, dan subscribe supaya kan bisa terus hasilkan video-video dan terus cerita tentang apapun untuk kamu semua. See you on next video. Bye bye.